Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma Aziza. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Pelampang, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada guru bimbingan konseling atau bisa disebut guru BP BK. Baik, sekarang saya sedang bersama Ibu Tentiniwi SPD MM Inop. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah kita kan baru habis liburan dengan amunisi yang tersimpan banyak kemarin. Alhamdulillah kita semangat, kita lebih sehat dari kemarin. Alhamdulillah, insya Allah selanjutnya bisa seperti itu. Amin. Nanti kita ngobrol sebentar, dan nanti saya ada beberapa pertanyaan. Izinnya Ibu, saya langsung ke pertanyaan yang pertama. Program penguatan karakter apa saja yang telah dan akan dilaksanakan oleh sekolah? Apakah bisa diikuti oleh pelajar penggerak? Penguatan karakter. Kebetulan program penguatan karakter baru kita berusaha rancang kemarin di semester, tapi di ujung semester kemarin, semester ganjil kan. Nah, untuk penguatan karakter yang langsung berkaitan dengan BK, kita masih sekarang fokusnya ke anak yang sedikit bermasalah atau anak yang punya masalah. Nah, kalau sebelumnya anak yang punya masalah ini biasanya dari poin-poin masalah itu kita balikan ke orang tua. Kita dalam arti kita skor beberapa hari untuk kita pembinaan kerjasama dengan orang tua. Nah, tetapi kemarin kita sudah coba anak yang mengalami masalah ini tidak lagi kita kembalikan ke orang tua, tapi kita bekerja sama dengan orang tua. Orang tua kita libatkan bagaimana anak ini untuk tidak kita kembalikan ke orang tua, tetapi pembinaannya di sekolah. Nah, jadi kemarin makanya sekarang ada program di sekolah ini kita buat taman karakter. Iya. Nah, ada taman karakter di mana nanti taman karakter ini akan kita libatkan anak yang bermasalah itu untuk kita pembinaan karakter di situ. Jadi anak itu tetap masuk sekolah, tetap belajar, tetapi ada tugas tambahan di mana dia tetap kita pantau agar anak ini bisa menjadi lebih baik. Anak yang tadinya kesulitan dalam memecahkan masalahnya, dia kita benar-benar kita sentuh gitu. Jadi yang kita fokus sekali gitu. Dan alhamdulillah kemarin ada 12 anak yang sudah, dan sampai hari ini kita pantau, dan alhamdulillah mereka itu jauh sekali lebih baik. Ini anak yang memang kasusnya bisa dikatakan catatan kasusnya dari SMP memang bermasalah. Dan masuk ke sini belum lepas gitu, masalah di sana kebawa ke sini, dan alhamdulillah begitu kita adakan pembinaan karakter, alhamdulillah. Nah, harapan kedepannya untuk kita di sekolah di SMA Pelampang ini ingin semua anak kita adakan untuk pembinaan karakternya sesuai dengan masalah anak, sesuai dengan hobi anak, sesuai dengan kegemarannya mereka. Nanti akan ke sana. Cuman ini kan baru tahap awal dan alhamdulillah itu sukses. Nah, anak kemarin yang yang sudah masuk ke pembinaan karakter, sekarang kita libatkan ke jadi anak yang aktif di Zero Waste. Anak Zero Waste kan. Yeah. Sekarang kebetulan sekolah itu ada program Zero Waste-nya. Yeah. Dan anak-anak inilah yang mereka berjalan gitu. Mereka malah yang kalau saya lihat kedepannya bagus. Masya Allah. Sangat bagus. Peningkatannya. Insya Allah kedepannya. Kita sudah sepakat, kami kemarin itu sudah berbicara di dalam rapat bahwa kedepannya akan seperti itu. Amin. Kita libatkan semua pihak di sini, ya, untuk yang pembinaan karakter. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu. Saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan dan perundungan di sekolah serta narkoba atau narkotika khususnya yang bisa dilakukan oleh pelajar? Oke. Kita mulai dari kekerasannya dulu ya.
kekerasan atau bisa juga masuk cakupannya itu bullying kan untuk anak gitu. Nah, alhamdulillah di sekolah kita itu untuk antara guru dengan anak belum ada kasus yang kekerasan antara guru dengan anak, belum ada. Nah, mungkin yang masih terjadi anak dengan anak, kesalahpahaman antara siswa dengan siswa, anak dengan anak. Nah, untuk kasus ini kalau dulu kan kita selalu libatkan pihak-pihak terkait, misalnya dari unsur kepolisian seperti itu kan. Tapi kalau sekarang itu kita berusaha, pihak sekolah itu berusaha menyelesaikan sendiri. Nah, kemarin ada sih yang namanya kasus bullying, kita selesaikan. Memang sempat melibatkan pihak ahlinya, kepolisian, tapi itu diserahkan lagi ke kita gitu kan. Nah, dan alhamdulillah itu anak yang bisa dikatakan selaku korban, otomatis kita akan lebih fokus ke dia untuk menjaga mentalnya gitu kan. Dan anak yang menjadi pelaku yang namanya anak-anak kadang hilang kan, anak yang belum bisa mengendalikan emosi gitu kan. Jadi alhamdulillah sih kalau sekarang itu untuk kekerasan di sini itu bisa dikatakan tidak terlalu tinggi, tidak ada, terutama kan ada biasanya siswa yang melawan guru atau guru yang melakukan kekerasan ke siswa biasanya. Insya Allah di sini tidak ada. Guru ke siswa itu tidak ada karena kerjasama kita bagus. Jadi kalau misalnya ada masalah guru dengan siswa, guru itu biasanya melapor ke BK. Kita BK itu yang mengendal, memanggil kesalahpahamannya itu apa. Nah, nanti kita bisa jadi fasilitatornya dan mediator gitu. Jadi kita mediasi mereka agar kesalahpahaman itu tidak meluas gitu. Tapi biasanya kalau ada hal-hal seperti itu kita tidak melibatkan orang tua siswa. Jadi kita selesaikan karena prinsip kami siswa itu harus merasa nyaman. Saya terutama selaku guru BK di sini selalu mengatakan ke siswa, kalian harus nyaman dan kalian harus merasa aman. Karena kalau mereka nyaman, siswa tentu tidak akan bisa belajar dengan baik, ya kan? Jadi saya selalu kalau di dalam kelas saya selalu katakan, apapun masalah kalian, baik itu dengan teman sebaya, dengan guru, dengan pihak manapun, malah boleh dikatakan ada yang dengan orang tua kan? Ada siswa yang kadang-kadang punya masalah, malum anak seusia remaja kan, banyak maunya, banyak ikannya, nah banyak soknya kan, kayak gitu. Nah, jadi kadang-kadang mereka terpengaruh ke bagaimana dia di sekolah. Nah, biasanya ada guru yang mau tolong anak ini biasanya suka kayak cari perhatian gitu kan. Nah, begitu dipanggil biasanya proses bagaimana kita ajak mereka berbicara gitu. Nanti saya punya masalah ini. Nah, nanti kita tawarkan apakah ibu boleh memanggil orang tua? Karena oh iya bagus. Dan alhamdulillah itu sering, bukan sekali dua kali, itu sering kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi ada juga sih misalnya siswa yang mengalami kekerasan di luar. Misalnya nih, kekerasan di luar, diancam di luar, atau dipukul di luar, kita tahu misalnya dia punya masalah. Nah, kita cari jalan keluarnya. Apakah kasus ini kita laporkan atau kita cari bagaimana solusinya? Misalnya kita panggil kepala desa misalnya, untuk agar warganya ini tidak lagi seperti ini, karena kami bertanggung jawab atas siswa. Sering ya namanya di daerah kayak kita ya beda sama di kota. Jadi kasus-kasus seperti itu sering ada. Alhamdulillah kan tidak ada yang harus kita out gitu kan, karena jangan. Terus untuk kasus narkoba. Nah, sekolah ini kan ada piagam kan? Oh iya. Iya, piagam penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa. Sekarang kita ada MOU dengan BNN, Badan Narkotika Nasional. Setelah kita ada MOU,
setahun yang lalu pernah ini sih nggak serta-merta. Jadi ada pasti yang kami sudah lalui. Jadi sebelumnya begini, guru dengan guru BK itu kan harus kerjasamanya bagus. Nah, guru ini melapor, selain kami pantau nih, selain kami pantau perkembangan siswa, guru melapor, Bu, ini si anak kok tidak semangat belajar gitu. Ini anak ini nggak semangat belajar. Oh ini anak ini ngantuk. Oh anak ini gini. Tiap hari laporan itu kami catat, gitu kan. Kami panggil siswanya. Nah terus tahu jawaban dia apa? Nah kamu tidur jam berapa? Kamu bangun jam berapa? Gitu kan. Jadi pertanyaan kayak gitu. Nah ternyata si anak ini tidurnya itu sampai jam 2, jam 3 sudah mau subuh kan, tidur. Nah, tadi kita tanya, kerjamu apa? Ternyata dia main judi online. Masya Allah, mereka mau judi online, kok tahan gitu kan? Kok kamu dapat uang dari mana? Kok bisa gitu? Karena kan logikanya kalau kita orang normal kan jam 10 itu kan sudah ada rasa ngantuk. Karena kita punya aktivitas kan, anak kan belajar, capek kan kalau dari jam 7 sampai jam 2 lewat kan di sekolah kan, seharusnya tubuhnya butuh istirahat, ya kan? Nah ternyata dari situ pengakuan si satu anak nih, dia pakai. Jadi untuk menguatkan fisiknya agar bisa judi online-nya tidak terganggu, dia pakai narkoba itu. Nah dari situ kalau kami kan kalau berita seperti itu kan kita simpan, jangan sampai pihak lain tahu, ya kan? Di sini kan ada 5 guru BK. Nah, 5 guru BK ini dengan masing-masing 150 siswa. Ada juga sih yang kurang, gitu kan. Tapi kalau ibu 160 siswa kan. Nah, dari si sumber satu anak ini, kita tanya, siapa lagi temanmu yang kayak gitu? Dia menyebut 3 anak. Oh ini seterusnya ini. Nah, dari 3 ini, satu persatu panggil di waktu yang berbeda. Ya gitu. Di guru yang berbeda juga, tapi kami sudah sepakat karena ini bukan perkara kecil, bukan perkara kecil kalau masalah judi online dan narkoba kan bukan perkara kecil. Nah, guru yang satu dengan asas kerahasiaan kami memanggil, nah siapa lagi temanmu yang kamu tahu? Dia menyebut, nah si ini sudah kita catat siapa yang dia sebut, si ini kita catat siapa yang dia sebut. Nah akhirnya dari situ masing-masing siswa ini kami panggil satu persatu di waktu di tempat yang berbeda, dan pengakuannya sama, gitu kan? Dan mereka menyebut sekian anak, saat itu ada 23 anak ya mereka sebut. Jadi semua anak yang kita panggil ini menyebut nama yang sama, nama yang sama kita sebut, nyebut lagi nama yang kita panggil sebelumnya gitu. Jadi dari situ oh yang fix ini anak aja, anak yang terlibat, yang memakai lah gitu ya, yang sepergaulannya mereka sama. Nah dari situ kita gimana? Ini kan narkoba ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan hanya kita memberikan dia obat. Tidak bisa. Kita harus melibatkan semua pihak dalam penanganan narkoba ini. Tokoh masyarakat, kepolisian, orang tua terutama, orang tua terutama. Nah, dukungan dari mereka. Nah, akhirnya nih satu persatu dari anak 23 ini kita panggil. Yang pertama kita panggil anak yang bisa dikatakan dia paling aktif pemakai, dan dia yang kadang-kadang memberi ke temannya, menjual ke temannya. Jadi menjualnya itu dia bukan pengedar. Jadi kayak gini, ya dah pakai uangku dulu gitu. Nah bahasanya pakai uangku dulu, nanti kalau ada uangmu kau ganti uangku. Jadi otomatis kan dia yang harus kita panggil dulu pertama. Nah kita panggil anak ini pertama itu panggil orang tua, ya kita panggil orang tuanya. Lumayan kaget. Tetapi orang tuanya ngomong saat itu, oh saya sudah curiga Bu, soalnya saldo di rekening ada berapa puluh juta habis. Orang tua terlambat tahu, anak ini tahu PIN dari rekening itu.
Nah, akhirnya dari sana itu orang tua minta untuk tidak sekolah yang terlibat. Jadi orang tua yang rehabilitasinya orang tua mandiri bahasanya. Nah, dari situ ada 4 orang tua yang dia minta mandiri. Jadi mereka yang ke sana. Nah, saat itu kita belum MOU dari sama BNN ini. Nah, sisa ada beberapa belas anak. Kita panggil satu persatu seperti itu. Orang tua kaget kan. Kita bilang jangan dipukul, jangan dimarahi, dipantau saja. Pokoknya bagaimana agar anak ini selamat. Nah, akhir dari itu orang tua ini minta ke pihak sekolah, tolong karena pertama mereka kurang paham, kedua juga dari segi biaya. Nah, akhirnya minta bagaimana sekolah membantu mereka. Kami bilang saat itu, kalau kita pihak sekolah yang bawa satu persatu anak sana tidak mungkin kan? Pertama kita juga punya pekerjaan yang harus kita kerjakan. Kedua juga waktu kita, ya kan? Akhirnya biaya juga masuk ke situ. Akhirnya kesepakatan lah kita hubungi BNN atas kesepakatan. Permintaan orang tua itu bukan pihak sekolah. Jadi permintaan orang tua untuk di sekolah saja, gitu. Akhirnya benar sudah. Kita hubungi BNN, direspon baik. Oh iya bagus katanya gitu. Akhirnya didatangkanlah BNN. Saat itu sempat saya masukkan ada 4 anak yang saya tahu pergaulan itu bagus. Saya coba cek gitu, saya masukkan menjadi ada berapa 30-an siswa di situ di dalam grup itu. Dan mereka benar negatif kalau mereka. Dan anak yang ada namanya ini positif. Jadi seperti itu. Nah, dari situ sudah positif itu akhirnya pihak sekolah saat itu ada dana dari sekolah yang kita diberi. Jadi awal pergi itu kebetulan saya juga yang dampingi ke Sumbawa ke BNN, kita charter kendaraan anak-anak ini dan orang tua karena harus ada orang tua. Harus ada orang tua karena untuk nanti penyembuhannya orang tua yang harus terlibat. Nah, jadi kami tidak lepas tangan lagi di situ. Kita tetap pantau tiap hari. Jadi anak ini kayak kita ini gitu. Nah, sedang ngomong hari ini. Bagaimana tadi malam tidur jam berapa? Jangan lagi ya nak. Jadi kayak gitu. Dan alhamdulillah selamat. Alhamdulillah semua anak-anak itu selamat. Dari situ kita sih tidak bilang kami sukses. Karena suksesnya nanti anak ini bukan peran guru, tapi orang tua. Karena yang berada sama dia paling banyak dari waktu 1 kali 24 jam itu orang tua dia. Kita nggak mungkin lah mantau. Cuman kalau anak yang agak parah saat itu, memang ibu itu langsung terlibat langsung. Jadi malam, bu kontrol, kamu sudah sholat belum? Sudah sholat isya belum? Mana orang tuamu? Jadi sampai mama si ini sudah sholat belum? Jadi kayak gitu. Bu kalau bisa dia kalau misalnya harus keluar, usahakan jam 10 itu dia sudah harus ada di rumah. Sampai ada yang ke orang tua kita bilang bu kamarnya tidak usah dikunci, jadi dicabut aja biar orang tua bisa, karena tidak akan bisa kita selamatkan anak ini kalau tidak ada peran aktif orang tua. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Semoga di sekolah kita ini ada perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sejauh ini tidak ada pertanyaan yang melebihi atau yang tentang kasus yang telah dilalui atau masa lalu yang dilalui, kasus-kasus narkotika, kekerasan. Saya tidak ada pertanyaan. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Tendrinyui SPD MMINO yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk diwawancarai. Saya juga mohon maaf Ibu jika terdapat kesalahan dalam sesi wawancara ini. Semua tahap sudah saya lalui, apapun hasil dari wawancara ini, insya Allah akan saya terima dengan baik. Besar harapan saya untuk diberi kesempatan menjadi pelajar penggerak merah putih. Terima kasih Ibu. Insya Allah kami bangga ada
seorang siswa yang punya inisiatif ini kegiatan seperti ini karena ini nama sekolah. Iya, Nama kami guru, insya Allah. Nah, kami guru terutama ibu mendukung sekali apapun itu. Kalau ada sekiranya yang bisa kami bantu, siap untuk dibantu. Baik, Ibu. Sukses selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu. Saya pamit.